Selamat siang Jakarta. Acungkan tangan siapa yang menggunakan batik hari ini. Wow, sedikit ya, tawa. Oke, saya Sandra Tresnadi akan membicarakan, terlalu serius ya, saya akan sharing tentang bagaimana sebuah game tentang batik bisa menginspirasikan dunia pendidikan dan interaksi. Ada seorang ibu-ibu, ada seorang bapak-bapak, mereka menikah, mereka tidur bersama, dan mereka mempunyai anak. Oke. Kemudian anaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sang bapak kabur. Sang ibu dan ternyata sang ibunya juga kabur. Ini sebuah ilustrasi saja. Ilustrasi yang mengantar kita bahwa batik Indonesia itu mengantarkan bahwa dia ada dari lahir, kehidupan kita, menikah, tidur dan sebagainya sampai kita meninggal dunia. Itu zaman dulu. Sekarang hanya lebih banyak dipakai di kostum saja. Saya bawa kain batik ini, saya bukan untuk jualan. Ya, ini hanya salah satu contoh saja. Ini kain batik Indonesia dan salah satu kekayaan kita. Banyak ragam hias yang sifatnya abstrak, simbolik dan sebagainya, dunia atas, dunia bawah. Dan banyak gambar-gambar lainnya. Nggak apa-apa ya, ini kita simpan di bawah. Dan berbagai macam teknik yang kita punya. Dari batik tulis, batik cap, hingga batik yang bajakan. Jangan-jangan ada yang menggunakan batik bajakan saat ini. Tapi tidak apa. Ini adalah guru saya yang pertama. Guru yang pertama kali mengajarkan bagaimana filosofi dan pakem-pakem batik itu diserapkan kepada saya. Tapi sayangnya guru saya yang kedua adalah yang sangat membuka bagaimana melihat sebuah batik itu dari sisi yang sangat jauh berbeda, berasal dari Jerman. Menyedihkan bagi saya. Tapi saya terima kasih kepada Joachim Lang yang dari Jerman. Ini adalah guru saya yang kedua, yang sebelah kanan itu seniman dari Jogja. Dia dimaki-maki karena dia merubah semua sistem tatanan batik yang ada di Yogyakarta. Sebelah kiri adalah seniman juga, mereka adalah sepasang suami istri yang membuat filosofi batik itu tidak hanya dilihat hanya sekedar apa yang sering kita lihat atau kita perdengarkan selama ini. Misalnya motif parang itu filosofinya apa sih? Senjata. Tetapi mereka bisa merubah bahwa motif parang itu tidak hanya sebuah senjata, tetapi mengambil lebih spirit lagi. Misalnya parang itu kesatria, maka yang akan saya ambil adalah api, dan mereka membuat seperti itu. Dan dari sinilah sebenarnya saya mulai belajar bahwa batik itu bisa sangat luas kita buka pikiran kita. Dan yang paling penting bagi saya guru adalah seorang perajin itu sendiri. Karena apa? Sebenarnya detail-detail ini itu dilahirkan oleh mereka, bukan dari seorang desainer atau pelakunya sendiri, pengusahanya. Tapi lebih kepada pengalaman para perajin batik itu sendiri. Kita beralih ke permainan. Siapa yang tidak pernah bermain di masa kecilnya? Siapa yang tidak pernah melakukan permainan digital sekarang? Bisa angkat tangan? Tidak ada. Semua orang pernah bermain, dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa. Dan percayakah bahwa saya sebenarnya anti game? Ya, dulu saya seorang anti game yang kemudian menjadi seorang pembuat game karena memang keterpaksaan. Tapi begini,
Ceritanya adalah bagaimana seorang anak ketika dia bermain, dia cenderung antisosial. Dia cenderung hanya berinteraksi antara dia dengan permainannya itu sendiri. Bagaimana ketika seorang ibu, "Hai nak, kemari belajar," dan sebagainya. "Oh nanti dulu, saya sedang bermain game," dan sebagainya. Bagaimana jika sebuah permainan dan interaksi itu kita hadirkan dalam media yang seperti ini? Ini adalah terusan dari apa yang tadi video dari DBD sampaikan. Pertama, interaksi sosial, partisipatori, dan kita bisa berkomunikasi dengan semua orang yang kita tidak kenal dalam sebuah satu media. Ini cita-citanya. Kira-kira seperti ini. Sebuah permainan yang kita lihat, nanti ada filmnya dan kita bisa demo, dan saya akan tunjuk beberapa orang dari penonton untuk mencobanya. Seperti ini kira-kira. Dan saya punya cita-cita yang besar bahwa media ini bisa disebar di kota-kota besar di Indonesia. Intinya di mana? Mall, museum, transportasi. Untuk apa? Karena kita sedang menunggu dan sebagainya, kita bisa bermain tanpa harus terikat oleh gameplay dan sebagainya itu. Cita-cita berikutnya adalah bahwa saya ingin membawa semua yang ada di dalam dunia batik ini kepada publik, kepada media, dengan cara yang sangat ringan. Bagaimanakah? Kita lihat motif-motif ini. Ini motif-motif yang ada di banyak kain batik di Indonesia. Ada naga dari Cirebon dan dari Solo. Ada singa, atau mungkin kita sebut singa barong atau paksi nagaliman dan sebagainya. Dengan gaya yang seperti ini, sadarkah bahwa kalian bisa mengerti bahwa ini adalah batik? Tidak kan? Saya ingin seperti ini dengan sangat ringan dan bisa disembahkan kepada semua pelaku atau pemain game yang ada di public area. Hasilnya adalah kira-kira saya ingin memperlihatkan inilah kain batik Indonesia dengan segala informasinya, dengan segala ceritanya. Itu di akhir permainan. Jika teman-teman bisa menyelesaikan permainannya, jika tidak, ya Anda akan melewatkan itu. Maka berusahalah. Dan ini adalah sampling-sampling permainan yang ada di event-event. Kita lihat bagaimana interaksinya, kita lihat bagaimana ekspresi mukanya di antara beberapa pemain yang tidak pernah saling mengenal. Dan ini adalah filmnya.
Kira-kira begitu contoh filmnya, dan saya minta 3 orang penonton untuk maju ke depan. Silakan yang belakang. Mas, ya itu satu dari sisi tengah. Ya, silakan Bapak. Dari sisi kiri. Sisi kiri belum ada. Silakan Mbak. Maaf, nanti saja. Cara bermainnya adalah seperti iPad atau iPhone. Maaf saya menyebutkan merek. Kita bisa langsung sentuh beberapa bagian ini. Ini sistem login untuk permainan, dan di sini ada beberapa penjelasan tentang game, tapi kita skip saja, kita langsung bermain. Teman-teman yang di depan di sini, ikuti kata-kata saya. Bukan. Jadi permainannya adalah kita mencari karakter-karakter baik bunga atau hewan-hewan yang ada di sini. Tadi kan sudah dilihat. Saya kasih contoh. Ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Nah, kita cari motif-motif yang kecil. Yang bulat-bulat ini dimasukkan dan menjadi satu karakter. Buatlah 5 pasang karakter. Silakan mulai dari sekarang. Oh ya, hati-hati. Oke, tadi sengaja saya tidak sebutkan bahwa ada semacam tuyul yang sebenarnya dia akan mengejar tangan kita. Jadi ketika ada tuyul yang berwarna ungu itu mengejar kita, tangan harus diangkat. Silakan mulai dari sekarang. Kita lihat bagaimana autisnya mereka untuk memainkan game ini. Ayo Mas. Belum satu pun terselesaikan. Ya. Masih ada waktu 1 menit lagi, silahkan. Bisa saling bekerja sama, bisa saling mengganggu. Oke. Dan lihatlah teman-teman, untuk motif-motif yang kecil yang dimasukkan ke dalam karakter-karakter itu adalah isen-isen batik, di mana sebenarnya itu adalah identitas batik Indonesia. Tanpa isen-isen, batik bisa dianggap sebagai sebuah karya biasa saja. Masih ada yang penasaran mau nyoba? Sepertinya semuanya ingin. Mungkin akan kita kasih waktu setelah acara ini selesai atau ketika break. Oke. Terima kasih. Silakan. Terima kasih.